Indonesia adalah salah satu negara eksportir terkemuka untuk produk-produk tekstil dan garmen. Industri ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara Indonesia, dengan menyediakan lebih dari 1 juta lapangan kerja dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri garmen di Indonesia, ternyata industri ini memiliki berbagai permasalahan yang mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Jika dilihat sekilas, sepertinya industri garmen yang merupakan industri padat karya ini tidak mengandung risiko kecelakaan dan kesehatan yang besar dan berbahaya. Dalam kenyataannya, banyak sekali terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari industri ini. Selain itu juga, industri garmen di Indonesia digolongkan sebagai industri menengah bahaya. Berdasarkan hasil asesmen yang kemarin, Bu, memang perusahaan Ibu dalam hal K3 masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dan juga kalau kita melihat catatan kecelakaan dan juga absensinya cukup tinggi nih, Bu. Kenapa bisa gitu ya, Bu ya? Apa di sini belum ada P2 K3, Bu? Oh, P2 K3? Apa itu P2 K3, Pak? Mungkin kami belum pernah dengar. Dasar hukum dari pembentukan P2 K3 secara nasional sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja di pasal 10, dan kemudian juga diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 1987 tentang P2K3, di mana di sana secara utuh diatur bagaimana tata cara pembentukan dari P2K3. P2K3 dibentuk bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih besar dari 100 orang, maka di sana harus ada satu unit P2K3 yang dibentuk, ataupun di bawah 100 orang jika memiliki potensi bahaya yang terjadi di tempat kerja. Ketua P2K3 sebaiknya adalah pimpinan perusahaan, karena pimpinanlah perusahaan yang punya kebijakan terkait dengan terselenggaranya K3 secara baik dan benar di setiap tempat kerja. Oleh karena itu, perusahaan garmen harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan pemahaman K3 yang baik, perusahaan akan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi dan juga memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan mengurangi kecelakaan kerja. Tujuan dari pembentukan P2K3 ini adalah membantu perusahaan dalam kaitan dengan mengidentifikasi masalah-masalah K3 yang terjadi di tempat kerja, dan juga membantu tenaga kerja dalam kaitan dengan pendidikan dan pelatihan K3. Dan juga tujuan dari P2K3 ini adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan terkait dengan persoalan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan di perusahaan selama ada tim P2K3? Kalau secara umum, program P2K3 yang baru terbentuk ini dirasakan sekali manfaatnya oleh karyawan, karena tidak hanya secara internal di bidang produksi, misalnya mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi tertusuk jarum yang menyebabkan terkadang waktu produksi juga terganggu, tapi juga di lingkungan kerja yang office ataupun yang HR memang walaupun baru, tapi kita perlu melaksanakan training-training yang berkesinambungan. Jadi program P2K3 ini dirasakan bahwa secara internal membantu dan secara eksternal juga kita ikut program tersebut.